bapak gue kalau udah marah sih ke gue ya, itu lebih ngediemin sih. Aduh itu paling gak enak sih. Ember. Kalau Didiemin orang tua tuh gak enak banget. Emang siapa kalian? Halo BSS Friend, bertemu lagi dengan kita, bukan siapa-siapa. Kita ngobrol-ngobrol lagi hal-hal receh, tapi dalam. sedalam apa Bunda? Sedalam lautan samudra. Samudra atas. Samudra Hindia. Oh my god. Oke, kita bahas ini yuk, masa kecil kita. Kita tuh rata-rata kalau ngobrol, lo baca deh semua komenan netizen gitu, pendidikan kita tuh parenting, guru itu sistemnya VOC. Mungkin generasi kita. Ya, Generasi kita. X, Y, yes. Ya. Ya, boomers, X dan Y. Iya. gitu. Milenial gue dong. Y, lu tanya lagi. Lo generasi Y. Y. Aduh. Oke, kita bahas itu karena banyak banget gitu yang memperbandingkan pendidikan zaman sekarang dengan zaman dulu. Pendidikan dan pola asuh Pola kali asuh, ya. benar. Nah, kita mau ngobrol pengalaman masa kecil kita waktu kita ngadepin orang tua dan guru sih. Guru tuh paling ini banget sih zaman sekolah gitu kan. Nah, sebenarnya kenapa sih disebut VOC? VOC itu kan sebenarnya kan Ayo, singkat perdagangan kolonial Belanda. Emang lo tahu VOC? Gue ngomong bahasa Belanda. Enggak, emang lo tahu VOC? Enggak juga sih. Ya. Ada dulu di pelajaran kita suruh ngafalin loh. Iya. Iyalah, pasti. Tapi nggak nyangkut, Bu. VOC, voice over cheer. Iya. Aduh. Baiklah, kalau gitu kita masuk dengan pengalaman kita masing-masing. Ya. Karena pengalaman kita itu bukan main ya, untuk dikenang, kadang-kadang itu menohok sekali, kadang-kadang manis sekali, benar nggak sih? Yes. Tapi hal itu yang membuat kita Membentuk. sampai Iya. membentuk kita menjadi sampai seperti ini. titik ini ya. Emang kita seperti Kita berarti korban VOC. Iya. Bisa dibilang maksudnya jangan bangga dulu, Iya. Oke, jadi kenapa kita pengen ngangkat ini? Karena kita udah gemes banget gitu dengan segala apa yang terjadi yang kita lihat di sosmed gitu kan. Selalu komennya paling enak zaman kita ya, nggak pernah ngerasain ini zaman VOC gitu. Sebenarnya pendidikan zaman VOC itu seperti apa sih? Menurut lo dulu nih. Kok sekarang gue sih yang pertama ya? Biasanya gue pengen terakhir. Aduh. Ya kalau menurut gue kayak apa ya bahasanya ya, diktator. Yes. Ya, yang gue Basically rasain sih. ya, yang gue rasain sih kayak gitu kan. Ya kayak kita zaman kita kecil gitu kan. Ya kalau gue sih dulu lebih ke nyokap ya. Kalau bokap sih lebih banyak diam. Kalau nyokap kan apa yang omongin apa yang mak gue bilang iya ya harus iya semua. Yes. Nggak bisa kan kayak sekarang anak-anak sekarang kan urgiu kok gitu mana bisa. Kalau kita ngelawan ya kalau nggak sengaja jepit melayang, bulu ayam, apalagi tuh Gesper? gesper. Apalagi Gantungan sih? baju? Iya. Gue gantungan baju enggak. Gue pengen itu. Oh sama itu loh. Apa sih dulu tuh? Poceng. Bukan yang suka kita ngebutin. Celurit. Enggak kita. Rotan yang Oh, gue iya. ngebutin. Kalau nggak sapu lidi tapi cuma sebiji itu tuh pedes Oh, banget. gue enggak. Sebiji. Itu tuh pedes banget, Bu. Iya, Gue enggak. gila ya. Gue enggak. Jadi kalau gue, ya intinya apa kata orang tua kita harus iya. Susah mengemukakan pendapat kita. Ya, Itu. beda banget ya dengan anak-anak Ya, sekarang, jadi kalau menurut gue, ya kalau Mulut dicabain, mulut dicabain mulut. Exactly. pokoknya Ya. kalau gue tuh bilang ya, yang lebih banyak berperan adalah nyokap gue. Karena Sama- banyak di rumah. Iya, sama ya guru lah ya di sekolahan. Itu udah kayak Pengalaman kita kayaknya sama nih. Iya, Selalu. iya. Pokoknya intinya tuh Kalau kalau panjang dikit, Iya. garis kayu cepat gitu ya kan. Iya. Zaman dulu kita SD ya Iya. kan. jadi kan kalau kita
mau ke sekolah tuh kan kayak malam-malam tuh udah siapin takut banget yang ketinggalan. Iya. Pokoknya udah prepare banget, udah Jangan sampai ada ketinggalan. mau menghadapi sesuatu di sekolah. Ya kan, which is kan anak sekarang santai banget gitu. Asli. Itu sih Gampang gue, gitu. kalau menurut gue ya. Kalau gue sebelum gue. Tadi pertanyaan Bunda apa sih awalnya? Pengalaman lo. Pengalaman. Bukannya tua. enggak Bunda kan nanya kalau pendidikan apa VOC itu menurut lo kayak apa? Bukan ya? Iya, pendidikan VOC. Iya, VOC. iya, benar. Ya gue takut gak nyambung. Soalnya kan gue pertama kali ditanya. Lo kena angin alam sutra nih, makanya begini nih. Habis kerja. Abis kerja. Makanya tumben sih hari Jumat, biasanya kan Sabtu. Iya. Kalau gue sama sih, pengalaman gue karena gue kan tinggalnya sama nyokap ya, emang gak sama bokap. Terus nyokap gue juga bekerja, yang jadinya kalau ketemu gue di saat setelah jam kerja, which is itu di atas jam 7. Lo kebayang, di atas jam 7, dia mau ngecek buku tugas gue. Ingat kan, kita dulu punya buku tugas yang kalau ada PR, apa segala macam kan tulis. Iya, sama gak ada ya? Ada. Gue gak tau ya, kalau sekolah Katolik sekarang masih ada sih menurut gue. Mungkin by email atau mana, gue gak tau ya. Nah cuman gue tuh ada masanya, gue gak ngerjain PR, nyokap gue pulang, mana buku tugas? Terus gue gak mau ngasih. Udah ada PR gitu. Oh nyokap gue udah curiga dong. Sini gitu. Enggak mau. Tarik-tarikan buku. SD Bun. Tarik-tarikan buku pas dibuka lalu. Udah gue tanda tangan, Bo. Pakai tanda tangan nyokap gue. Langsung itu digulung sama nyokap gue. Perdata lo. Nah, makanya kan gue sama nyokap gue itu digulung tuh buku, gue digampar. Terus gue kayak shock gitu. Gue digampar. Tuh gak kata nyokap gue apa? Kamu itu nanti kalau udah gede masukin tanda tangan, kamu jadi koruptor. Iya bener. Oh gitu ya. Sampai sekarang gue gak bisa masukin tanda tangan orang. Ya jangan dong. Itu Bu. trauma maksud gue Oh. kan kadang-kadang kan dulu kalau belanja udah pakai bawain kartu ini gue tanda tangan gitu, gue nggak bisa sampai saat sekarang gue nggak bisa karena bagi gue trauma digampar sama Wah gila, berarti kena ya dia ya? karena maksud gue gini loh, sometimes emang kita harus kayak gitu kali ya Iya, biar iya. anak kita karena ya lihat aja zaman sekarang ya banyak banget gitu loh kasus-kasus kayak gitu mungkin waktu kecil lo karena gampar ya. Enggak, mungkin juga keseringan digampar lah ya. Mungkin juga. Dia lupa ingatan tuh. Betul. Kan? Ada dua sisi nih ya. Ada dua kemungkinan Iya, gitu ya. dia mikirnya gini, gue digampar karena tanda tangannya kurang bener. Iya. Gue harus belajar Belajar lagi. lagi. Menyempurnakan gitu. Begitu ya. Baiklah. Tapi itu kena banget di gue. Terus kalau guru bener kata lo. Gue tiap malam itu pasti gue nyiptain udah apa Lagu. Jadi tiap malam tuh gue pasti nyiapin buku. Ditaruh Kanita, lo nggak bawa buku suruh nyuci WC. Iya kan? Gue gak pernah sih tapi. Gue pernah. Lo masih Pernah. WC? Gue nggak pernah sih. Gue gak pernah sih. Gue pernah. Gue takut banget soalnya. Jadi bener-bener lo pernah nggak masanya lo bawa buku semua? Iyalah. Orang sampai apa sih? Punggung kita sakit kan? Iya. Gila lo. Berat banget. Daripada gue salah, gue bawa aja semuanya. Iya kan? Itu gue takut banget. Terus upacara lo nggak pakai dasi. Ah, gue pernah juga. Iya, dasi, topi, segala macam. Iya. Itu biasanya gue pura-pura tuh. Pura-pura sakit. Gue nggak bisa. Gue pernah. Enggak, gue nggak bisa. Karena udah penuh UKS. Emang bener sih hari Senin Iya, itu ya. langsung Kita baru masuk UKS-nya. Anjir. Udah penuh, mau Penuh gimana? Iya. Iya. Iya, gue ingat Berarti banget. semuanya itu otaknya sama sama kita. Nah, lu apa pendapat lo? Pendapat gue ya, honestly nih, kalau misalnya di keluarga gue, mungkin cuman gue yang nggak kena tabok Serius loh. sama emak. Dibanding kakak-kakak lo. Ya, sama bapak gue lebih tepatnya. Oh, iya. Kalau sama emak gue sih iyalah ya, sendal jepit lah, Iya, apalah iya. gitu. Tapi kalau sama bapak gue sih, cuman gue sepertinya yang kena gitu. Kalau Ada kakak-kakak bungsu ya, anak bungsu ya. ya mungkin ya kalau sama kalau kakak-kakak gue mah sudah lah ibaratnya sang sakti ju ya kan. Nah cuman ya mungkin ya
karena tapi kalau misalnya untuk yang didikan keras ya didikan keras banget. Iya. Bapak gua kayak yang Iyalah, kita just mau takut sama bapak lo. karena kalau bapak gue kalau udah marah sih ke gue ya itu lebih ngediemin sih. Aduh itu paling gak enak sih. Iya, ember. Kalau kakak Didiemin orang tua tuh gak enak banget. ya kalau emak gue sih ya ini sih kalau nggak bacot ya ini sendal lah ya, sendal sapu lidi lah. Jewer Ya, ya. gitu. Itu tuh gila sih. Kalau jewer gue sering banget sih. Nah, tapi kalau misalnya itu yang di sekolah ya yang tadi gue bilang kayak kuku panjang penggaris besi besi kayak Kayu, zaman dulu kan kayu. ya Bo ya. Lebarnya segini. Emberan. Panjangnya segini. Ember. Gitu kan. Gila lo kaki kita kan. Tapi gue pernah ngalamin yang ditarik jambang. Itu aja. Oh, gua nggak. Ditarik Gua dulu. iya. Oh, kalau jari selain dikepak gitu, ini Pakai pensil, pakai pensilnya pulpen masuk ya tengah kan, gitu, terus dijepit. Oh, gua nggak tuh. Anak cowok tuh. Anak cowok. Gue Iya. enggak tuh, gue nggak pernah. Anak cowok gue juga nggak Oh, pernah. tuh anak cowok. Anak cowok, gila. Oke, dan itu semua tuh membekas dan gua rasa BSS Friend juga punya cerita yang sama gitu loh di zaman-zaman itu. Guru itu mempunyai peran penting. Gini loh, waktu kita itu kan banyak dihabiskan di sekolah sebenarnya Iya. dibanding di rumah. Rumah itu kita cuman di atas ya orang tua kita pulang kantor, terus sama kita weekend gitu kan. Selebihnya di sekolah, jadi itu kena banget sih ya. Nah, dibanding dengan zaman sekarang, menurut lo, menurut kedua nih, Zaman sekarang. ya, ya, Gue. kasih pendapat. Kalau zaman sekarang itu yang menurut gue kayak mungkin sekarang karena sosial media dan apa-apa bisa diviralin gitu ya. Jadi tuh kayak anak-anak sekarang tuh kayak lembek aja gitu, kayak orang tuanya pun juga begitu. Nah, iya, itu maksud gue kan orang Kayak tua di- mereka itu Kayak seumuran kita kan? iya kena didikan keras di sekolah itu langsung yang dibuat viral lah, apa segala macam gitu-gitu kan. Oke, iya, tapi gini loh, maksud gue orang tua mereka itu kan seumuran kita ya. Mereka tahu dong bahwa dulu mereka didik dengan gaya VOC ini gitu loh. Apa jangan-jangan mereka nggak dididik kayak VOC cuma kita Nggak, kalau gue bilang sih mungkin apa ya? Karena kita dididik secara VOC, kita ngerasain hal itu semua dan menjadi traumatik bagi kita. Jadi kita tuh kayak ke anak kita jadi tanpa kita sadarin, kita kayak jadi bikin dia lembek. Kalau pengalaman gue ya, kayaknya jadi kayaknya over manjain gitu loh. Jadi nggak main tangan, nggak main apa. Kalau pengalaman gue sih ya, jadi itu sih salah satunya. Kalau gue bilang mungkin karena lo tidak mau begitu ke anak lo, nggak mau apa yang lo rasakan anak lo ngerasain juga Jadi gitu. itu bisa Ya. disebut agak traumatik sih. Iya, karena kan sampai saat ini pun gue mengingat kejadian apa yang emak gue mukul gue gitu loh. Sampai saat ini kan gue inget gitu. Jadi gue mungkin di sisi itu gue nggak mau anak gue kan mengingat udah berapa Merasakan iya. hal itu. Tapi sebenarnya emang ada sisi positif sama negatifnya. Betul. Kadang apa ya? Ada kejadian juga sama sekali nggak pernah kita pukul, jadi ngelunjak gitu loh. Oh, nggak Jadi, ada apa ya sistem jeraknya gitu. ya, dong. jadi pas udah mulai lumayan gede, lumayan kena deh akhirnya. Akhirnya pupus juga itu dia. Karena kalau nggak kita yang repot ya, maksudnya sebenarnya gue tidak sepenuhnya menyalahkan orang tua kita zaman dulu, guru kita zaman dulu, karena zaman dulu belum ada informasi yang penuh kayak kita gitu kan, internet, segala informasi tentang parenting gitu kan. Nah terus gue yakin sih tujuan mereka sebenarnya untuk membentuk kita menjadi lebih baik tahan banting seperti itu, karena gue feel blessed banget, gue digampar gara-gara masukin tanda tangan di buku tugas. Iya. Gue feel blessed. Jadi koruptor. Gue Amit-amit. Aduh, tapi Iya, itu- benar. bener kan? Nah, itu yang membuat gue kalau anak gue bohong, gue marahnya tuh 1000 kali lipat ya dibanding dia melakukan kesalahan yang lain gitu. Karena bagi gue itu fatal sih kalau lo bohong, lo Iya. ya kan maksudnya dalam pekerjaan pun lo nggak kepake, lo mau sepintar apapun lo nggak kepake. Iya. Jujur ya. Iya. Sebenarnya tanpa kita sadarin, kita nih cewek-cewek nih
dalam menghadapi masalah gitu, semua kuat-kuat kan ya, Bu ya. Yang kita bahas kemarin. Diterpa beng. Mungkin itu salah satu ajaran orang tua kita VOC itu ya, ya kan? Yang which is yang sekarang kita lihat kan, ya kan banyak anak-anak sekarang tuh kayaknya apa-apa. Aduh, healing. Mental health, Iya, dikit-dikit apa-apa. healing. Which is kalau kita dengar, ya Allah cuman gitu doang gitu, bukan meremehkan, Tidak meremehkan. enggak. Cuman mungkin kita ngelihat dari background kita, aduh lu cuman ada masalah gitu di sekolah, nggak perlu sampai segitunya, hajar aja gitu kan. Overthinking Ya. anak sekarang ya. Mereka dikit-dikit tuh butuh healing, dan healingnya tuh traveling gitu. Travelingnya kan butuh duit ya. Siapa yang mau travel? Siapa? Banyak ya. Gue healing, gue mau traveling dulu gitu. Gue mau jalan-jalan dulu. Kok zaman kita dulu waktu pertama kali kerja nggak ada mikir kayak gitu, duitnya dari mana? Buset deh, minta healing. Healing, mau kemana? Jalan-jalan. Langsung kayak dipilih nih yang mana paling berat nih buat dilempar gitu kan. Gila, enak banget minta healing. Asli. Healing, mama juga butuh healing. Tadi mama, ya kan kamu. Terus menurut lo pandangan lo sekarang gimana anak sekarang? Dalam pengalaman kita kan punya anak nih, usia remaja ya. Pandangan apa nih? Pandangan lo gitu ngadepin mereka, lo mau menerapkan ke anak gimana? Oh, kalau dia sih udah VOC. VOC. Dia tetap VOC. Dari kecil ya, Ya. VOC dia. Kalau gue agak telat sih. Gue kayaknya paling halus ya. Lo nggak pernah kan? Dia apa ya? Bukan VOC dia. Apa lagi? Bukan siapa ya namanya? Dibilang Tapi gue juga enggak. Vetong lebih sadis, Bo. gue sistem jerak iya, misalnya gue masak, maksudnya di rumah tuh ada masakan ini gitu, nggak mau makan ya udah nggak usah makan. Kalau gue gitu, gue nggak pakai yang Ada pilihan, ngasih pilihan. iya, karena buat gue apa yang dimasak lo makan, kalau lo nggak mau makan lo lapar sampai besok pagi. Oke, tadi kan dari gue udah nih ya, sistem pendidikan gue ke anak gue. prinsip lo apa? Iya, gitu kan. Pokoknya apapun yang lo minta nggak bisa saat ini gue penuhin, ya kan? Ada konsekuensinya. Nah, kalau lo gimana? Kalau gue yang prinsip itu lebih ke nilai sih. Oh, lo lebih ke akademik ya? Iya, nilai sama lo nggak boleh bohong. Ya, itu udah pasti Gitu. sih. Sama ya gue sih lebih ke mostly sih lebih ke nilai ya. Gitu. Tapi gue Lo orang tua zaman dulu banget ya, nilai ya? Oh, gue bilang dia VOC kan. Iya, tapi gue tidak yang mentargetkan anak gue harus ranking 1 iya. gitu atau ranking 2. Kalau dulu kan gitu tuh, Enggak, ya. enggak. Tapi at least lo 10 besar lah, gitu aja. Itu sih, kalau misalnya di luar dia nggak dapat 10 besar ya, 1/5 yang dia. Tandanya apa? Lo tidak menyimak apa Iya, iya. yang guru lo Iya. iniin gitu. Itu sih. Ya karena gue berpikir ya tugasnya anak itu cuma satu, belajar doang. Iya. Jadi sebenarnya kalau gue pikir-pikir mereka tuh enak loh. Enak. Kewajiban dan tanggung jawab mereka ya cuma belajar doang. Terus lo malas-malesan dengan nilai lo jelek. Toh juga maksudnya gue tidak memberikan target lo yang harus menjadi yang terbaik gitu loh. Tapi lo ya jangan on banget gitu lah at least. Jadi ya gue yang prinsipnya untuk saat ini ya paling karena gue si Sira itu ya lebih akademik sih. Ya karena kan cukup besar ya gangguan buat anak-anak kita zaman sekarang. Iya. Jadi Asli. kalau nggak keras tuh bukan main sih. Lo Asli. capek. Asli. Dan sekarang biaya pendidikan tidak murah ya Ci. Ya, mereka tidak diberikan target apa-apa, masa iya lo cuma belajar doang lo nya. Dengan sistem daftar yang kemarin gimana? Sistem daftar ya kan, ya sudah untuk lah masuk ya. sekolah negeri mungkin banyak juga orang tua di luar sana yang mengalami hal yang sama. Gue juga agak kaget sih dengar ceritanya. Aduh. Gila ini gini banget ya. Ya, tricky. Ya, untuk dapat sistem pendaftaran sekolah negeri. Mungkin sebenarnya sih lebih bagus ya. Gue akuin deh SPMB untuk DKI Iya. Jakarta 2025 Karena itu sistem lebih bagus. kan, maksud lo apa? Yang lebih bagusnya Yang apa? lebih bagus karena semuanya dinilai semuanya tuh disaringnya tuh lewat nilai sebenarnya. Betul. Beda banget sama yang Kita dulu nem kan?
Ya, Iya. beda banget sama tahun lalu. Cuman tetap aja kayak misalnya untuk yang porsi kuota untuk yang kayak afirmasi gitu ya, untuk domisili domisili kayak gitu tuh, afirmasi dibesarin, prestasi juga dibesarin, tapi domisili juga dikecilin gitu. Nah, perbedaannya yang paling signifikan menurut gue domisili itu untuk negeri ya. Itu tuh sekarang sudah diperhitungkan tuh lewat nilai. Kalau dulu kan umur, lo jaraknya, Iya, umur sekolah, jarak, segala macam kan. Kalau sekarang tuh enggak, cuman ya mungkin karena kurangnya sosialisasi, ya kan jadinya itu banyak orang termasuk gue yang akhirnya jadi ke distract dengan omongan-omongan netizen yang itulah. Sudahlah, tidak perlu disesali. Netizen lo percaya. Namanya kita kan pasti ya bukan berharap mengusahakan yang terbaik untuk Iya, anak iya, ya, iya. Bo. Iya, ya iya, kan? Betul. Apalagi kita masing-masing punya anak perempuan ya nggak sih? Itu sih. Kalau lo Lin? Kalau gue kayaknya, oke gue bilang parenting tuh sulit. Banget. Dan kita everyday itu harus Ternyata menjadi orang tua itu sulit. Gue akuin anak pertama gue manjain banget sih. Gue manjain banget gitu kan. Jadi gue berpikiran ya udahlah masih SD gitu kan. Dan Masih lama gitu ya. Dan kebetulan kita kan dulu kan di Binus Serpong kan. Jadi kan nggak kayak zaman dulu gitu kan, Bun. Jadi kayak ya alhamdulillah Sedikit lebih santai dari iya. kita dulu. Alhamdulillah sih nggak ada masalah untuk akademiknya gitu. Cuman kayak gue terlalu manjain jadinya ini jadi kebablasan. Makanya kelas berapa ya? Kelas 5 lumayan sih dia kena gitu loh. Kita mulai menggunakan VOC di kelas 5. Nah, dari situ gue belajar ya sekarang gue lebih agak keras ke adiknya. Karena gue ngeliat dari situ. Sometimes kita harus keras sih, Bo. Ya, ya, gue akuin apa? Ya, sebenarnya benar. Akhirnya si Carlo kan juga bilang, ini kan dia ngerasa ngomong ke gue, ini karena Mommy sama Papa terlalu manjain gue. Oh, dia ngomong gitu. Ngomong. Karena anaknya menyadari itu ya. Iya, karena nah makanya gue banyak pas Katusha SD itu gue mulai beda kan treat gue gitu kan. Karena ya setelah dia lumayan remaja ya, udah bisa berdialog sama gue, ternyata ya emang ya gue bilang gue sorry sama dia kalau gue memang terlalu manjain dia dan gimana gitu kan. Karena mau terbuka cerita segala Ya itu perbedaan zaman dulu sama sekarang. Lo mau mendengar anak gitu loh. Kalau zaman dulu kan satu arah. Iya, ini kan gue jadi sama dia gue tukar pikiran. Ini gue bilang gue sorry gitu kan. Dan memang kita tuh nggak boleh terlalu lembek. Sebenarnya nggak boleh terlalu. Makanya gue bilang parenting tuh susah. Kita nggak boleh terlalu lembek, nggak boleh terlalu keras. Kalau terlalu keras, anak lo ntar jauh, nggak mau ngomong apa-apa sama lo gitu kan. Jadi emang harus bener-bener tuh harus tarik keluar sama seimbang. Iya lah ya. Jadi ya itu sih kalau gue ya. Kalau gue ke anak-anak gue sekarang ya. Katusha mulai gue udah berubah. Terus ya untungnya ya Carlo remajanya udah berubah 180 derajat dia itu benar-benar disiplinnya gue sampai yang amazed banget lah. Ya alhamdulillah ya. Iya. Progres yang jauh-jauh lebih baik. Yang penting sebenarnya semuanya itu dari anaknya sih. Kalau misalnya kita kayak menurut gue ya, kalau misalnya kita sebagai orang tua yang VOC banget tapi ternyata anaknya juga sendiri tidak mau berubah. Itu bisa jadi rebel sih. Iya. Makanya itu susahnya kan. Kita nggak mau juga kayak lu bilang tarik ulur karena kita nggak mau juga anak itu misalkan kamu harus nurutin saya, kamu harus jadi A, padahal anaknya pengennya apa? Jadi dia tertekan, terus dia ngejalan kita dulu lah. Iya. Pengennya kuliah apa gitu, tapi orang tua punya apa gitu, dan banyak banget teman-teman kita yang pada akhirnya tidak menjalankan pekerjaan sesuai dengan banyak banget. Ada yang jadi kan dokter gitu kan, ternyata kamu jadi dokter. Ya sebenarnya kan kayak gue gitu, gue ngerasain gue bingung mau kuliah apa, gue bingung mau jadi apa, ya kan? Pokoknya gue cari yang nggak banyak itu gitu. Ya sama gue juga sih, makanya gue ambil hukum karena nggak mau ambil hukum. Gue juga nggak mau sih hukum, hafalannya detail ya. Gue komunikasi aja. Ya gitu sih ya, kalau gue bilang emang
Ya, Ya kita Sebenarnya- setiap hari Iya. kita harus tetap belajar menjadi orang tua sih. iya. Kalau gue bilang Kita tuh, belajar dari anak lagi sebenarnya. Iya. gue bilang tuh parenting VOC kita ambil ada bagus Baik, juga. kita ambil ya. Bagusnya kita ambil, ya kan? Tapi kita juga Karena- masih berkembang. Ya, nggak bisa kayak dulu juga. Iya. Karena tanpa kita sadari, yang itu kita bahas di awal kan, itu sebenarnya nge-build kita untuk menjadi kuat gitu loh, Yes. ya kan? Jangan sampai menimbulkan traumatik aja sih. Traumatik Iya. enggak, tapi kita harus membentuk anak kita kuat seperti Iya, iya. kita karena zaman mereka nanti tuh lebih Lebih keras, tahu. Iya, gitu kan. Jadi sebenarnya tuh plus minusnya ada kan yang tadi kita bilang. Ada. Ya itulah tugas parenting susah. Untuk mentarik ulurnya itu tuh susah. Kalau gue sih gini, Strateginya. kalau gue sih lebih ke ini ya, karena yang ngena ke gue banget dulu nyokap gue itu tidak komunikasi dua arah. Jadi Ya, mostly diktator, Iya. ya kan. Jadi Waktu zaman dulu. kita baru mau jawab Nggak Udah bisa. gitu dan kayak gitu. Jadi gue belajar banget di saat gue yang ngasih tahu anak gue. Mungkin kan kita kadang nggak sadar ya nada kita tinggi ya. Ya, Ya, ya Nah. ngomong biasa aja nada gue tinggi, apalagi gue marah. marah ya kere. Sekali ngomong berapa oktav. Itu biasa aja gitu, tapi Ini kayak gini kan? Iya. Iya. Nah jadi di saat anak gue, kok Bunda marah sih? Bunda marah, tapi gue ngomong gitu. Itu marah. Oh iya ya, nada gue tinggi ya, gitu. Jadi gue belajar untuk menerima pemikiran mereka. Oh menurut lo gue marah ya kalau gitu. Oh berarti gue ngomongnya mesti kayak gini. Dan itu susah banget sih penyesuaiannya yang kayak gue mesti nekan banget ya, omongan gue mesti ditekan banget nadanya. Iya. Iya kan? Lumayan ya. Asal lo tahu, gue tuh sering ikut seminar tau. Sebenarnya Parenting. online gitu. Enggak. Dateng. banyak tuh teman gue beberapa yang suka kayak gitu. Iya. Nah ya dengerin seminar. Iya banyak, Bu, infonya bagus. Oh ya. Makanya gue bilang, tugas parenting itu sulit. Di zaman sekarang Bo, ya Allah Bo, mereka itu dikit-dikit dengerinnya YouTube, dengerinnya apa? TikTok gitu, Instagram yang kadang info-info yang mereka dapat tuh belum tentu benar gitu. Jadi Iya. mereka menganggap bahwa kita salah. Korban TikTok, korban SPNB kemarin. Iya Kalau lo. banyak baca Hah? komenan netizen, jadi gue bingung sendiri. Korban netizen dia. Aduh. Ya, jadi plus minusnya sebenarnya apa ya? Kalau zaman dulu kita tuh susah berpendapat. Terus gue ngerasa banget ya angkatan kita itu untuk membentuk percaya diri itu agak susah loh. Beberapa orang. Iya. Karena kita selalu kayak di setir sama orang tua gitu kan. Kita nggak tahu, kita nggak punya waktu untuk menggali kemampuan kita sendiri. Jadi kita susah melihat value dalam diri kita jadi susah percaya diri. Terus kita susah berpendapat di saat kita menghadapi orang untuk mengungkapkan itu bukan main loh. Kita perlu latihan untuk gimana ya, caranya gimana ya gitu. Beda banget gitu dengan anak-anak bule gitu ya. Beda lah anak bule tuh Zaman dulu aja ini kita kan. ngungkapin sayang sama orang tua aja kayaknya aneh Aku gitu. gitu ya. Iya nggak sih? Iya. Awkward. Kalau anak-anak sekarang kan Iya. I love you, kayak Meluk gitu kan. Mami kemana? I miss you gitu kan. Ih boro-boro kita. Boro-boro banget. Yang ada kita dilihatin sama orang tua juga. Apalagi salah gua ya. Apalagi Tapi gue- kalau dipanggil gini. Sih. Kalau enggak lo pasti baik-baikin gue ada mau. Ada maunya. Iya. Terus apa dan mindset kita itu dulu kalau kita nurut ini akan disayang sama orang tua. Oh, gue nurutin aja deh, atau orang tua gue seneng nih gitu. Dan sebaiknya sih kalau menurut gue anak itu nggak perlu takut, tapi respect itu nggak boleh hilang. Jadi sebenarnya kita juga respect lagi sama orang tua kita dengan mereka kayak gitu. Iya. Terus mereka nggak boleh takut supaya mereka bisa bercerita apapun yang terjadi di kehidupan mereka. Terus apa ya? Efek jerak itu perlu. Tapi tidak traumatik. Tapi gue yakin sih semua orang punya traumatik gitu loh. Iya. Kita mau melindungi anak kita seperti apa juga punya traumatik karena mereka kan sekolah ya, ketemu dengan teman yang mungkin kadang-kadang di
ngomongin apa gitu, which is mungkin bukan bullying ya, tapi diomongin apa mungkin kena. Nah, gue itu pengennya anak gue tough. Gue selalu bilang gini, pokoknya lo tuh jangan terlalu ini apa-apa pakai perasaan gitu Betul, loh. jangan baper, Jangan baper. sensitif. Iya. Nah itu tuh kelemahan Iya. anak sekarang, Iya, gue iya, bilang iya. gitu tuh, Mm-mm. lalu mendengarkan omongan orang. Iya, iya. Udah. Dipikirin gitu ya. Iya. Gue bilang, Kita dulu nggak begitu. ngapain sih mikirin gitu. Orang kita dulu ngata-ngatain teman pakai nama bapak, ya kan? Jadi kita ya cuek-cuek aja, mau diomongin apa juga cuek aja. Kita habis dimarahin guru, habis itu diceng-cengin juga kita ketawa aja gitu. Nah, anak sekarang tuh dikit-dikit nangis, dikit-dikit tuh. Itu sekarang yang anak bisa jadi kan anak putus gue. asa. Iya. Kalau gua bilang. anak sekarang kan banyak geng-geng. Iya, circle-circle ya. Kita dulu Kita juga ya. Tapi enggak, kita circle tapi kan kayak ya lu circle dia, kita nggak terlalu yang khawatir banget gitu. On bisnis aja gitu. Uh-uh, Ya nggak sih? uh-uh. Kalau sekarang tuh yang Ada bikin gua sih, ada yang ada cewek Iya, lah ya. ada. Pastilah namanya Dan lo cewek. tau gak, yang paling drama tuh sama cewek. Emang namanya cewek. Iya. Mau di mana, nggak usah di lingkungan sekolah deh. Kerjaan pun nanti kayak begitu. Iya. Benar. Iya kan? Ibu-ibu sekolah juga begitu. Keluarga pun Iya. nanti juga kayak begitu. benar. Ya kan? Jadi gue kalau dengar anak gue Curcol. ngobrol, Melihat realita aja nih. Oh, tapi itu benar. Jadi gue tuh kalau dengar anak gue cewek dan cowok ini, ya, bunda, nyanyi si Falola. Si Oloka, udah sih kalau temennya itu tuh begini gitu. Iya. Nah kalau Tibian, Bi, kamu gak ada masalah sama teman-teman? Wah, nggak ada gitu. Cowok tuh gitu. Iya, lebih easy going kali ya. Kalau perempuan tuh kayak lebih dipikirin Iya. semuanya. Capek deh. Jadi sebenarnya emang tugas kita sekarang menguatkan mental sih. iya Menguatkan mental itu sih yang mental. penting sih mental. Ya, jadi dengan sistem pendidikan masing-masing, yang masing-masing keluarga tahu lah yang terbaik buat anak. Betul. Tentunya pasti yang kita nginginin yang terbaik untuk anak-anak kita ya. Atau setidaknya anak-anak kita harus much better Better dari daripada kita. Gitu ya. Dan gue seneng banget sih generasi kita tuh yang break the cycle untuk mematahkan pendidikan VOC itu untuk dimix dengan open minded. Ya. Lebih open minded. Open minded. Udah open belum? Kendor. Lawannya close the door ya. Oke deh, kalau gitu kita udah sampai dengan penghujung acara. penghujung pembicaraan kita. Pokoknya hasilnya yang terbaik buat anak-anak kita, Ya. buat keluarga kita, Amin. buat lingkungan kita. Kita juga menghadapi teman-teman anak kita juga kita udah tahu ya harus gimana. Ya. Iya. Intinya adalah parenting itu kita tetap harus belajar, Yes. ya kan? Tetap Jaga. Sampai belajar. kita mati sebenarnya. Benar-benar. Iya, itu kita prosesnya. Hebat ya Kak Seto ya. Iya benar. Iya dong. Oh iya, Kak Iya Seto. dong. Semua kan nanya ke Kak Seto ya. Kan? Dia anak-anak kan ya? Ya pendidikan anak-anak Iya. ya, dengan dia udah jadi Psikolog. Psikomo. Iya, psikolog. udah jadi opa-opa eyang lah misalnya kata banyak Kak, dan semua orang bertanya kepada beliau. Lu tau nggak Kak Seto punya kembaran? Iya tahu. Oh tahu. Gue pikir gue Kak doang. Seno. Oke, baik. Kalau gitu, nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Kalau ada ide-ide topik, Kritik atau saran Ya. juga ya. Kalau Yes, saran ya. juga bisa nih share di komen di kolom komentar kayak didikan teman-teman tuh Gimana? terhadap anak-anak itu seperti gimana? apa mungkin bisa menjadi Ya. inspirasi ya. Ya, ya. Buat yang lain. Tapi sekali lagi ya, kayak obrolan-obrolan kita yang positifnya aja diambil ya, yang negatifnya mah udah lah ya dibuang-buang aja ya. Kalau ya kan, itu kalau memang lucu-lucuan tidak setuju, aja. ya. Kan? Semoga semuanya bermanfaat ya. Amin. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Thank you for watching. Bye. Thank you. Bye-bye.